kategori rawan yang merujuk pada 7 variabel dan 22 indikator. Untuk 9 kecamatan. Variabel TPS yang pertama itu terkait dengan penggunaan hak pilih. Di variabel TPS ini indikatornya pertama penggunaan hak pilih, kemudian keamanan, kemudian kampanye, kemudian netralitas, logistik, lokasi TPS, dan jaringan internet dan listrik. Itu indikatornya. Variabelnya ada 7 variabel, tetapi indikatornya ada 22 indikator. Ya, nanti indikatornya melebur dari masing-masing variabel yang akan kami jelaskan. Untuk penggunaan hak pilih ya, untuk variabel pertama itu indikator pemilih di dalam daftar pemilih tetap yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS. Artinya pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi untuk memilih. Pemilih yang sudah meninggal dunia ataupun sudah alih status dari TNI ke sipil ataupun ya dari TNI menjadi sipil lah. Dari sipil menjadi TNI. Itu ada sebanyak 432 di TPS yang kategori tidak memenuhi syarat. Itu ada hampir di seluruh TPS di Lembata. Terhadap indikator ini yang paling tinggi ada di Kecamatan Lubatukan sebanyak 109 TPS. Jumlah TPS di Lubatukan juga 109, dan paling rendah di Kecamatan Ile Ape Timur sebanyak jumlah TPS-nya juga 20 TPS. Kemudian indikator pemilih tambahan DPTB untuk pemilih yang pindahan ya, karena pada harian tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan KTPL-nya, sehingga harus mengurus surat pindah memilih atau pindah memilih di lokasi TPS yang lainnya yang baru. Itu ada tersebar di 9 kecamatan, dan yang paling tinggi terdapat di Lubatukan sebanyak 38 TPS, dan paling rendah di Kecamatan Ile Ape Timur itu sebanyak 9 TPS. Kemudian indikator potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dalam DPT. Nah, ini larinya nanti ke daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus kan yang tidak tercatat di dalam DPT maupun di dalam DPTB. Itu sebanyak 168 TPS tersebar di 9 kecamatan. Terhadap indikator ini yang paling tinggi ada di Kecamatan Wulandoni sebanyak 35 TPS, dan paling rendah di Kecamatan Ile Ape Timur sebanyak 5 TPS. Kemudian indikator KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas sebanyak 163 tersebar di 8 kecamatan. Terhadap indikator ini yang paling tinggi ada di Kecamatan Buya Suri dan Wulandoni masing-masing sebanyak 35 TPS, dan paling rendah di Kecamatan Nagawutung sebanyak 1 TPS. Dan untuk indikator ini Kecamatan Atagi tidak ada. Itu dari variabel penggunaan hak pilih. Kemudian kita masuk kepada variabel keamanan. Variabel kedua. Itu indikator pertama, indikator memiliki riwayat terjadinya kekerasan di TPS. Sebanyak 5 TPS tersebar di 3 kecamatan. Yang paling tinggi di Kecamatan Buya Suri, itu di Desa Panama,
dan Kalikur WL sebanyak 3 TPS, dan paling rendah di Kecamatan Ile Api Timur di Jontona, dan di Umesuri masing-masing 1 TPS. Jadi Ile Api Timur dan Umesuri 1 TPS. TPS di Jontona dan TPS di Welea. Kemudian indikator TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu sebanyak 6 TPS untuk 1 kecamatan, yaitu di Wilayasuri. Itu di Kalikur, Mampir, Benihading 2 dan Kalikur BL. Kemudian masuk di variabel kampanye, indikator TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu sebanyak 17 TPS di 2 kecamatan. Terhadap indikator ini yang paling tinggi ada di Kecamatan Buyasuri di 16 TPS, dan paling rendah di Kecamatan Ile Api Timur 1 TPS. Untuk kecamatan lain tidak ada. Kemudian indikator praktik menghina atau menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS. Terhadap indikator ini hanya terdapat di Kecamatan Buyasuri sebanyak 7 TPS di Desa Benihading dan Panama. Kemudian untuk variabel netralitas, terhadap variabel ini terdapat 2 indikator, yakni pertama, petugas KPPS berkampanye untuk peserta pemilu, dan ASN, TNI atau Polri, kepala desa melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu untuk Kabupaten Lembata. Kedua indikator ini tidak ada meskipun ada beberapa informasi masukan yang memang harus kami tindak lanjut, ya, berupa informasi awal, dan kemudian kami lakukan penelusuran, itu juga ada. Tetapi di indikator ini juga sebelum masa kampanye digulirkan, memang ada beberapa penanganan yang kami lakukan terhadap kepala desa dan BPD. Tetapi itu pra kampanye, sehingga rekomendasinya kami sampaikan ke pemerintah daerah atau pembina pejabat pegawaian. Kemudian untuk variabel logistik, pertama, indikator memiliki riwayat kerusakan logistik atau kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu atau pemilihan. Terhadap indikator ini terdapat di 11 TPS di Kecamatan Buyasuri, di 1 kecamatan saja, yaitu di Desa Benihading, Desa Kalikur, Benihading 2 dan Panama. Kemudian indikator memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu atau pemilihan. Terhadap indikator ini hanya terdapat 2 kecamatan, yaitu di Buyasuri sebanyak 15 TPS dan juga di Lubatukan sebanyak 1 TPS di Rama, kemudian di Lubatukan di Desa Udak Milemata. Kemudian indikator memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilu atau pemilihan. Terhadap indikator ini hanya terdapat di 1 kecamatan, yakni di Buyasuri di Desa Benihading. Kemudian indikator memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS maksimal H-1 pada saat pemilu pemilihan. Terhadap indikator ini hanya terdapat 1 kecamatan, yakni Lubatukan di Kelurahan Loleba Selatan dan Barat. Kemudian terhadap variabel lokasi TPS, indikator TPS yang sulit dijangkau. Nah, terhadap indikator ini hanya terdapat 3 kecamatan, yakni Lebatukan, itu di Desa Balurebong dan Lamalela. Kemudian Buyasuri, Desa Mampir, Tobotani atau Lale, kemudian kecamatan tadi itu Desa Dulir dan Lubapoli. Kemudian indikator TPS di wilayah rawan bencana, banjir, tanah longsor, dan gempa. Terhadap indikator ini hanya terdapat di 3 kecamatan, yakni Ilape,
Desa Amagaka, Bunga Muda, Lamawara, Napasabok dan Bawala. Kemudian Omesuri, Desa Lewayang, dan Atadi, Desa Dudir. Kemudian indikator TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. Terhadap indikator ini terdapat 4 TPS yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Ile Ape Timur 1 TPS di Lemau, Lubatukan 2 TPS di Kelurahan Lodeba Barat, dan Buya Suri di 1 TPS Desa Panama. Kemudian untuk indikator TPS dekat wilayah kerja, pertambangan, pabrik, terhadap indikator ini tidak ada. Kemudian indikator TPS berada di dekat posko rumah tim kampanye peserta pemilu. Terhadap indikator ini hanya terdapat 4 kecamatan, yakni Lebatukan, Desa Wayenga, Buya Suri, Desa Kalikubel, dan Umisuri, Desa Normal, dan di kecamatan tadi Desa Kata Kejar. Kemudian indikator TPS lokasi khusus. Terhadap indikator ini hanya terdapat 1 kecamatan, yakni Lubatukan, TPS 901, itu di Lapas, ada di Kelurahan Lodeba Utara. Update data terakhir ada 160 pemilih. Kemudian variabel jaringan internet dan listrik. Indikator kendala jaringan internet di lokasi TPS terhadap indikator ini terdapat di 239 TPS, yakni untuk 9 kecamatan, jadi semua kecamatan ada. Lubatukan sebanyak 16 TPS, Ile Ape sebanyak 15 TPS, Ile Ape Timur sebanyak 8 TPS, Omesuri sebanyak 27 TPS, Buya Suri sebanyak 65 TPS, Lebatukan sebanyak 10 TPS, Atadi sebanyak 30 TPS, Nagawutru sebanyak 33 TPS, dan Bulan Juli sebanyak 35 TPS. Indikator kendala aliran listrik di lokasi TPS. Terhadap indikator ini terdapat 230 TPS, yakni untuk 8 kecamatan. Kecamatan Lubatukan sebanyak 6 TPS, Ile Ape Timur sebanyak 3 TPS, Omesuri sebanyak 56 TPS, Buya Suri sebanyak 65 TPS, Lebatukan sebanyak 2 TPS, Atadi sebanyak 30 TPS, Nagawutru sebanyak 33 TPS, dan Bulan Juli sebanyak 35 TPS. Itu paparan kami terkait dengan variabel dan indikator dari TPS yang dikategorikan rawan. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit. Pertama terkait dengan lahirnya TPS rawan ini, setiap pemilu ke pemilu tentunya Bawaslu juga mengeluarkan pemetaan terhadap TPS rawan. Hanya dia berubah di indikator dan variabelnya, disesuaikan dengan konteks lokal dan beberapa metodologi yang memang dilakukan oleh Bawaslu RI. Ini juga merupakan bagian tugas pencegahan dari kami. Bentuk pencegahan salah satu yang kami ambil adalah dengan mengidentifikasi TPS-TPS kategori rawan ini. Kemudian tentunya ada tahapan untuk menghasilkan TPS rawan ini. Kami ada bagi di dalam 4 fase tahapan pada saat melakukan survei TPS rawan ini. Pertama melakukan sosialisasi, kemudian pengumpulan data, kemudian rekapitulasi data. Rekapitulasi atau tabulasi data itu terkait dengan kajian, analisis, dan verifikasi. Kemudian pada hari ini kita lakukan publikasinya. Pengisian ini respondennya internal dari pengawas TPS, pengawas kelurahan dan desa, kemudian Panwaslu kecamatan. Dia agak berbeda dengan 2019. Kalau 2019 kan kita melibatkan responden dari teman-teman wartawan juga termasuk teman-teman kepolisian dan KPU. Kemudian tujuannya tentunya apa yang kita hasilkan dari TPS rawan ini menjadi pijakan untuk kita melakukan intervensi pengawasan pada saat hari raya nanti. Beberapa kecamatan atau desa yang mungkin tidak dikategorikan rawan, terminologinya bukan berarti
aman-aman saja, bukan berarti tidak ada gangguan, bukan berarti juga tidak aman, tetapi TPS Rawan ini lebih kepada untuk kita punya pemetaan supaya pada saat hari-hari itu kita mempunyai titik fokus perhatian pada pengawasan di beberapa lokasi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa TPS-TPS lain tentunya juga mempunyai potensi kerawanan serupa. Tetapi dalam pemetaan yang secara internal kami lakukan ini, inilah hasilnya yang kami dapatkan. Kemudian untuk langkah-langkah pencegahan, ya, kita pertama tentunya memperkuat badan etik kita mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan dan pengawas PPR terkait dengan metode dan strategi dalam melakukan pengawasan. Tadi pada sosialisasi, bidek, dan teman-teman juga sudah mulai harus bisa memetakan kerawanannya. Kemudian kami juga memberikan surat himbauan pada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan potensi kerawanan yang telah kami identifikasi ini. Kemudian juga membangun koordinasi secara intens melalui rapat bersama mitra-mitra terkait. Kemudian juga kami melakukan patroli pengawasan di 9 kecamatan. Hasil dari TPS Rawan ini, malam ini juga Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan pada fase masa tenang berdasarkan pemaparan TPS Rawan tadi. Mungkin hanya itu dulu yang bisa kami paparkan. Mungkin ada hal-hal pertanyaan yang mau disampaikan, akan persilahkan. Ketua, ada satu kecamatan yang paling banyak disebut itu adalah Kecamatan Buya Suri. Entah dari variabel dan kategori intimidasi, keamanan, dan ada beberapa desa yang juga disebut berulang, itu Panama, Beni Hading, Kalikur. Nah ini mau tanya saja, kira-kira setelah dipetakan seperti ini, juga sudah lakukan langkah preventif, apalagi langkah tindak lanjut untuk ini apa? Dari Pak Ketua sudah bilang di TPS Rawan ini pasti lebih ekstra, pengawasannya lebih ekstra. Kira-kira koordinasi dengan aparat dan penyelenggara pemilu KPU itu seperti apa? Ya. Untuk Buya Suri, ya, tadi disebut ulang Buya Suri, ya. Ini memang berdasarkan salah satu metode pengumpulan datanya juga berdasarkan riwayat kepemiluan sebelumnya. Dan ini akhirnya menghasilkan nama Buya Suri tadi disebut beberapa kali. Tentunya di jajaran teman-teman di jajaran Panwaslu Kecamatan sudah dari jauh-jauh hari kami membangun koordinasi dengan Forkon Pinjam. Jadi ada grup sendiri teman-teman di kecamatan bersama Forkon Pinjam, termasuk kami di kabupaten, untuk selalu berkoordinasi dalam setiap tahapan. Ketika kampanye, contoh ketika masa kampanye, juga teman-teman di kecamatan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan, dengan pihak kepolisian polsek setempat untuk sama-sama turun membantu mempermudah proses pelaksanaan kampanye. Itu salah satu strategi pengawasan yang kami lakukan di tingkat kecamatan dengan desa. Pak Ketua, kemarin salah satu desa ini Panama yang disebutkan ini, beberapa hari yang kemarin kita sempat ke atas liputan dan mereka deklarasi untuk tolak politik uang di desa Panama sendiri, inisiatif kepala desanya untuk melakukan itu. Nah mereka bahkan kepada kita menjelaskan bahwa mereka bahkan punya data terkait dengan siapa sih caleg yang akan bermain nantinya, potensi-potensi yang akan masuk ke nama dan bermain, itu mereka punya. Bahkan tim suksesnya, uangnya mengalir kemana, itu mereka sudah punya data. Itu tinggal mereka pantau apakah nanti bergerak seperti itu atau dia berubah arah. Nah pertanyaannya, apakah di Bawaslu sendiri juga kemudian memetakan itu berdasarkan dapil, misalnya di dapil 1 siapa sih caleg-caleg yang biasa ini, siapa sih itu berubah itu? Ya, untuk pemetaan TPS Rawan kami berdasarkan kategori yang memang sudah ada di sini. Tetapi kami juga ada membuat posko aduan terhadap potensi-potensi pelanggaran, termasuk salah satunya jika memang ada pelanggaran-pelanggaran terkait money politik. Kami menginstruksikan ke jajaran di tingkat bawah
khususnya di Panwascam juga membuka posko pengaduan masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap aduan-aduan yang disampaikan, termasuk di Bawaslu Kabupaten. Kalau memang ada data itu tentunya sangat baik ya, artinya kita bisa diinformasikan ke teman-teman pengawas, kan ada di kecamatan dan juga ada di desa, supaya itu juga menjadi keterperhatian bersama pada saat hari H. Ya, maksudnya apa ya? Teman-teman di pengawas di tingkat bawah tuh pasti juga banyak mendengar informasi itu. Kita juga berharap semoga kemudian itu bisa ditindaklanjuti sehingga. Siap. Kan teman-teman di tingkat kecamatan juga memetakan kerawanan potensi berdasarkan kecamatan mereka. Karakteristik pemetaan kerawanan yang ada di kecamatan tentunya kan masing-masing berbeda. Termasuk juga di desa. Memang pengawas TPS harus menguasai bahkan sampai hal-hal seperti itu. Harus punya kemampuan untuk bisa feeling pengawasan jalan, bisa punya kemampuan untuk mengawasi secara baik dan benar. Artinya ada isu ataupun ada informasi ataupun ada data yang mereka miliki, itu menjadi apa ya, menjadi fokus mereka untuk diperhatikan pada saat hari H. Tentunya tetap dalam terminologi pencegahan. Ya. Waktu mungkin saya lagi agak di luar sedikit dari episode, tapi masih ada kaitan dengan ini apa. Selama masa kampanye ini kira-kira ada berapa banyak pelanggaran pemilu yang Bawaslu temukan dan juga jenisnya seperti apa? Ada atau tidak dan jenisnya seperti apa? Selama masa kampanye ini? Ya. Untuk data itu, untuk indikator ini ya, kampanye ya, tentunya ada juga informasi-informasi terkait dengan pelanggaran, tetapi ada beberapa strategi. Sebelum saya menjawab ada atau tidaknya, ada beberapa strategi yang kami lakukan. Kami stressing kepada teman-teman di tingkat ad hoc yang perlu kami lakukan untuk mengantisipasi supaya kerawanan pelanggaran terhadap kampanye itu bisa kita minimalisir. Pertama, kami tetap mengedepankan langkah pencegahan, artinya dengan berkomunikasi aktif dengan semua pihak, termasuk sesama penyelenggara dari KPU, kemudian dari kepolisian, Orami, dan juga dengan teman-teman LO, partai penghubung, dan juga pelaksana kampanye parpol. Nah, itu kami selalu ada grup khusus untuk berkomunikasi dan kami memberikan suplai informasi melalui media-media yang ada juga. Kemudian teman-teman pengawas di kecamatan dan di desa itu kami instruksikan, biasanya sebelum kampanye itu mereka minta waktu barang 5 atau 10 menit untuk sosialisasi terkait larangan-larangan kampanye ataupun objek-objek pengawasan kampanye. Itu yang menjadi fokus pada saat sebelum kampanye, sehingga memang pengawas kita itu harus hadir lebih dulu sebelum proses pelaksanaan kampanye dilakukan di titik kampanye. Itu yang kami instruksikan ke jajaran di bawah, dan juga sosialisasi yang lebih banyak masuk kami lakukan itu door to door. Teman-teman Panwaslu kecamatan, Panwas desa itu mereka berkreasi dan berinovasi. Jadi contohnya habis bisa pulang dari gereja, ambil waktu untuk mereka 5-10 menit untuk memberikan himbauan-himbauan. Dan juga teguran langsung, teguran lisan pada saat kampanye. Ya, kalau memang tidak ada STTP, kami sarankan untuk tidak berkampanye. Jadi kami tidak membiarkan proses yang berjalan dan kemudian menjadi sebuah temuan. Tidak. Tetapi kami cegah, dan itu juga kami lakukan. Bahkan pada saat mau kampanye, kalau tidak ada ya, walaupun sampai gontok-gontokan di titik lokasi kampanye, tetapi kami tegaskan bahwa untuk kampanye harus ada mengantongi STTP. Sehingga langkah-langkah pencegahan ini yang kami lakukan di luar pada akhirnya, kalaupun nanti tidak bisa dicegah lagi, ya tentunya upaya penindakan atau ultimum remedial itu yang kami lakukan. Nah, untuk tabulasi data kampanye ini nanti akan kami sampaikan ke teman-teman. Siap.
APK yang masih belum dicopot oleh partai politik, atau informasi seperti apa? Ya, di masa tenang ini kami memberikan kesempatan kepada partai politik harus menurunkan alat peraga kampanyenya terlebih dahulu sendiri, dan kami bahkan per tadi juga kami sudah pilih ya di mana lokasi-lokasi itu untuk besok kami lakukan penertiban, karena H-1 harus sudah bersih, bukan penertiban, pembersihan. Kalau penertiban itu bisa kita amankan dan dipakai lagi, tetapi kalau diksi pembersihan itu memang harus dibersihkan karena memang memasuki masa penghutanan penghitungan suara. Jadi besok jam 8 kami bersama Pokja, bersama teman-teman Polres dan Pol PP itu kita akan melakukan proses pembersihan alat peraga kampanye di Lewolebas ini, dan kami instruksikan juga ke Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pembersihan di kecamatan-kecamatan masing-masing. Artinya masih ada yang belum dicopot ya? Ya, kalau di pantauan kami kemarin kami melakukan survei pemetaan masih ada, meskipun sebenarnya sudah banyak yang menurunkan sendiri, tetapi tetap kami harus pastikan bahwa besok sudah dibersihkan seluruh alat peraga kampanye. Terima kasih. Siap. Pas.